Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi seputar kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung pada hari ini. Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat datang ke Lampung untuk meninjau beberapa perbaikan infrastruktur, salah satunya adalah perbaikan jalan yang rusak. Kini Presiden Joko Widodo diagendakan datang lagi ke Lampung pada hari ini dan diperkirakan juga akan mendarat menggunakan pesawat kepresidenan di Raden Inten II pada pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Tribuners, dan diagendakan juga bahwa Presiden Jokowi akan berada di Lampung selama 2 hari, yakni terhitung dari hari ini sampai dengan besok, yaitu pada Jumat 27 Oktober 2023. Adapun untuk agenda malam ini, Presiden Jokowi akan diagendakan untuk makan malam bersama dengan para pejabat dan juga tentunya para tokoh adat yang ada di Lampung. Setelah itu, kegiatan Presiden Jokowi ini akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Presiden Joko Widodo akan menyambangi peninjauan pembangunan dari Jalan Seputih Surabaya yang berada di Lampung Tengah. Dan di sini Presiden Jokowi akan disambut oleh Dirjen PUPR dan juga tentunya Bupati Lampung Tengah serta Kepala Balai Jalan. Lalu selanjutnya Presiden Jokowi bergerak menuju Pasar Baru Rumbia yang berada di Lampung Tengah dan di sini melaksanakan peninjauan serta penyerahan bantuan kepada para pedagang pasar serta berdialog juga dengan para masyarakat dan tentunya para pedagang yang ada di sana. Di sini Presiden Jokowi akan disambut oleh camat dan tentunya Kepala UPT Pasar yang berada di Lampung Tengah. Bergerak menuju agenda selanjutnya, di sini Presiden Jokowi akan menuju ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Kabupaten Lampung Timur dan di sana pada pukul 11.52 sampai dengan jam 12.00 Presiden Jokowi akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Lalu selesai sholat Jumat berjamaah, Presiden Jokowi juga bergerak menuju Pondok Makan 21 Kota Metro dan di sana akan dilaksanakan makan siang bersama. Setelah sampai di Kota Metro, Presiden Jokowi akan menuju ke SMK 03 Kota Metro. Dan di sana Presiden Jokowi akan melaksanakan peninjauan fasilitas belajar bagi para siswa yang ada di sana. Dan di sini akan disambut oleh Kadis Pendidikan Provinsi, Kepala Sekolah SMK dan juga tentunya dari Sekdis Pendidikan Provinsi. Lalu setelah itu agenda Presiden Jokowi akan menuju ke Bandara Raden Inten II dan tentunya akan berpulang kembali dengan rombongan langsung ke Jakarta. Di depan kita adalah Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah, Tribuners. Sebelah sana. Iya. Oke. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya. Foto sambil video. Ada
Pak, gimana Pak kesannya Pak? Kesannya Pak? Jalan di Lampung Pak. Jalan Sudah melewati jalan di Lampung yang viral Pak. Yang viral dan mungkin ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah dan masyarakat. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung pada hari ini adalah untuk meninjau kembali perbaikan jalan yang sudah sebelumnya diagendakan dan sebagai sarana infrastruktur yang perlu perbaikan oleh yang berada di Lampung. Perbaikan jalan ini bantuan Jokowi sudah mulai dikerjakan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Lampung ini mengklaim proses perbaikan ruas jalan yang viral akibat dari kedatangan Presiden Joko Widodo ini sudah terus berjalan. Ruas jalan tersebut yakni ruas Kota Gajah, Simpang Randu, Lampung Tengah. Dan ini dikatakan PLH Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung, yakni Muhammad Taufikullah, ini ditargetkan akan mulus pada akhir tahun 2023 nanti. Ia mengatakan proses perbaikan sebagai ruas jalan bantuan dari Kementerian PUPR sudah berjalan. Terdapat dua progres berbeda untuk penanganan di ruas jalan tersebut. Untuk perbaikan dengan penggunaan APBD Provinsi Lampung pada tahun 2023, Muhammad Taufikullah ini mengklaim proses pengerjaan perbaikan ini sudah mencapai 40%. Diketahui juga sempat sebelumnya ruas jalan Kota Gajah sampai dengan Simpang Randu Lampung Tengah ini viral di media sosial akibat peninjauan jalan rusak Presiden Jokowi ke Lampung. Dan saat itu Presiden Jokowi meninjau jalan yang viral itu bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljo dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun tinjauan ini berangkat dari banyaknya aktivitas media sosial warga Lampung dengan substansi konten jalan yang rusak yang juga menandai langsung ke akun milik Presiden Jokowi. Sementara dilansir dari laman LPSE Provinsi Lampung, anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini untuk perbaikan ruas jalan Kota Simpang Randu sampai dengan Kota Gajah yang berada di Lampung Tengah ini pada tahun 2023 mencapai 40,1 miliar dengan sumber anggaran dari APBD. Sementara untuk anggaran pengawasan teknik perbaikan ruas jalan Kota Gajah sampai dengan Simpang Randu yang berada di Lampung Tengah ini mencapai 800 juta di luar dari anggaran perbaikan. Diwawancarai secara terpisah pada saat itu Direktur Preservasi Jalan dan juga Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Nyoman Suryana yang mengatakan progres perbaikan ruas jalan viral di Provinsi Lampung ini segera akan dimulai. Sementara untuk dilansir dari laman LPSE Provinsi Lampung, anggaran yang disediakan Pemprov Lampung untuk perbaikan ruas jalan Kota Gajah sampai dengan Simpang Randu Lampung Tengah pada tahun 2023 ini sebesar 40,1 miliar. Dan berikut ini adalah beberapa ruas jalan di Tribunars. Ruas jalan yang berada di Simpang Supoyono sampai dengan Serupa Indah, Kabupaten Waikanan. Ruas Kota Bumi sampai dengan Ketapang ke Kabupaten Lampung Utara. Ketapang sampai dengan Negara Ratu, Kabupaten Lampung Utara. Ruas Jalan Trimulyo, Bungin sampai dengan Simpang Tugusari, Kabupaten Lampung Barat. Ruas Seputih Surabaya sampai dengan Sedewa dengan Kabupaten Lampung Tengah. Ruas Simpang Randu sampai dengan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Serupa Indah sampai dengan Tajuk Kabupaten yang berada di Waikanan. Penumangan sampai dengan Tegal Mukti, Kabupaten Tulang Bawang. Dan ruas Kota Bumi sampai dengan Ketapang, Kabupaten Lampung Utara. pertama ya Pak ya, ini Pak, Jalan Buruk. Pak Jul, gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini Pak? Iya nih.
Makanya kita ajak presiden ke sini. Mudah-mudahan nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya Pak, Lampung ini Pak. Lampung ini Pak. Aduh. Kita sini aja. Ini aja udah. Satu hari ngapain? Dia nungguin ini. Sebelah sana. Iya. Oke. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya. Foto sampai video. Pak, gimana Pak kesannya Pak? Gimana Pak kesannya Pak? Jalan di Lampung, Pak. Jalan Kita melewati jalan di Lampung yang viral Pak. Yang viral dan mungkin Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 8. Ya, Tribuners, sebelumnya memang Presiden Joko Widodo sudah dijadwalkan datang ke Lampung. Sebelumnya terjadi pada tanggal 5 Mei 2023, itu adalah Presiden Joko Widodo datang pertama kali ke Lampung untuk meninjau perbaikan jalan. Dan pada hari ini, tepatnya Presiden Jokowi sudah datang ke Lampung juga, dan ini bisa kita lihat Presiden Joko Widodo akan tiba ya di Bandara Raden Intan II. Bisa kita lihat situasi dan juga kondisi dari bandara ini sudah ketat sekali, banyak sekali pengamanan dari TNI maupun Polri, penjagaannya pun juga sudah ketat. Dan Presiden Joko Widodo dijadwalkan menaiki pesawat kepresidenan dan akan tiba pada pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa kita lihat juga untuk peninjauan dari lokasi dan juga kondisinya sudah mulai dipenuhi oleh para pengamanan yang sangat ketat dari TNI dan juga dari Polri. Ya, adapun untuk kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung yang kedua kali ini adalah untuk peninjauan kembali kinerja dari perbaikan jalan yang sempat pada waktu itu viral di media sosial, Tribuners. Dan kedatangan Presiden Jokowi Widodo ini untuk Abangku, izin abang. sudah sampai mana perbaikan jalan yang memang sudah dianggarkan oleh Presiden Joko Widodo ini sebesar 800 miliar rupiah. Yuk. Yuk. Yuk.
untuk menyimpulkan hasil dari sidak jalan rusak di Provinsi Lampung pada hari ini. Bang, di sini berdiri ya, Bang. Siap. Jokowi turun. Waduh, turun. Di sini aja. Nanti Bapak berdiri di sini. Benar Lampung. Sabar, tenang bapaknya. Jalan tuh bapaknya. Oh, jalan. Woi. Abangku, Geser abang. abangku. Itu kita sedang melihat Joko Widodo sedang berjalan kaki akan menghampiri kita Tribuners. Jokowi bang. Pak, izin Pak. Pak Presiden. Situ Pak. Iya Siap, Pak, Pak. izin Pak. Kesan kita Pak, bagaimana Pak setelah melintasi jalan Provinsi Lampung? Siapa? Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk. Ya sempat nyangkut ya Pak ya. Sempat nyangkut Pak. Baru pertama ya Pak ya ini Pak, jalan buruk. Pak Jul gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini Pak? Iya nih. Makanya kita ajak presiden ke sini. Mudah-mudahan nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya Pak, Lampung ini Pak. Lampung ini Pak, aduh. Sini aja. Jangan geser ya. Jangan geser. Nanti balik lagi. Jangan geser. Ini bang, ada yang lecet nggak mobilnya? Hah? Sini aja. Ini aja udah. Satu hari ngapain di sana? Dia nungguin ini. Bergabung bersama dengan rekan saya Rio Pratama yang sudah berada di Bandara Raden Inten II dan akan melihatkan situasi dan juga kondisi dari bandara yang ada di sana. Halo, selamat sore Rio. Oke, selamat sore, rekan Snul. Ya Rio, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dan juga situasi dari keadaan bandara saat ini mengingat kedatangan dari Presiden Joko Widodo ke Lampung? Oke, baik. Dapat kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah tiba di Bandar Udara Lampung tepatnya pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia telah melanjutkan perjalanan untuk menuju Kota Bandar Lampung. Dan informasinya Presiden Republik Indonesia akan beristirahat di
Novotel Kota Bandar Lampung. Seperti itu rekan channel yang dapat kami sampaikan di bandara. Untuk suasana di sana, apakah memang sudah ada dari pihak TNI Polri sudah pada berdatangan, Rio? Baik, untuk Bagaimana lokasi penjagaan yang ada di sana? baik untuk kondisi yang ada di sini memang pengamanan dan pengawalan dari TNI Polri memang terpantau ramai ya, akan bicara dan beberapa tugas dari masih berada di lokasi yang tadi memang sempat ramai untuk menyambut atau mengawal kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Oke, baik. Terkait dengan kedatangan dari Presiden Joko Widodo ke Lampung, agendanya apa saja, Rio, selama dari hari ini sampai dengan besok? Oke, baik. Untuk hari ini dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana informasi yang kita dapat, Presiden Republik Indonesia akan berada di Lampung selama 2 hari, tepatnya tanggal 26 hingga 27 Oktober 2023. Nah, untuk hari ini Presiden Republik Indonesia agendanya tiba di Bandar Udara dan kemudian melanjutkan ke Hotel Novotel Kota Bandar Lampung. Untuk keesokan harinya masih kita cari informasi lebih detailnya rekan channel. Oke, baik. Terima kasih rekan Rio untuk informasi seputar dengan kondisi yang ada di Bandara Raden Intan II. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, itulah tadi kondisi dan juga situasi terkini dari Bandara Raden Intan II, di mana pada hari ini dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan tiba di Lampung pada pukul 16.00. Dan untuk agendanya, Presiden Jokowi akan berada di Lampung selama 2 hari, baik hari ini sampai dengan besok pagi, Tribuners. Adapun agenda yang sudah dijadwalkan dari kepresidenan, Presiden Jokowi akan melakukan penginapan di Novotel yang berada di Lampung, dan tentunya nanti malam akan ada agenda makan malam bersama dengan para pejabat dan juga dengan para tokoh adat Lampung. Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah, Tribuners. Sebelah sana. Iya. Oke. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya. Video. Pak, gimana Pak kesannya Pak? Jalan di Lampung, Pak. Jalan Kita melewati jalan di Lampung yang viral, Pak. Yang viral dan mungkin Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Kan masyarakat perlu tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Amin. Tahun ini pemerintah pusat
khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Alhamdulillah. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Berumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Enggak, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat nyangkut ya Pak? Sempat nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak. Nyangkut, berenang. Berenang waktu perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah tidak bekerja karena viral, bagaimana untuk mengatasi itu Pak? Ya, kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah. Dan menyangkut juga biaya kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya. Benar tuh Pak, benar. Benar itu benar. Semangat Pak Gub. Ada komentar Pak. Iyalah deg-degan loh. Iyalah. Mobil pas pampres guys, udah mau datang guys. Berasa YouTuber gue deh. Reporter bayaran. Gubernurnya kan apa yang Pak Presiden panik nggak tuh? Mungkin panik ya. Tribuners itu sebentar lagi kita akan didatangi oleh rombongan mobil dari Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Sana lah paling enak sana. Bisa Pak. Mundur lagi. Bisa Pak. Doorstopnya di sini Pak. Doorstopnya di sini Bang. Maju lagi Bang. Nggak ngebayang gimana reaksi Pak Gubernur katanya. Siap guys ngelihat mimik. Ada putar balikan ada nggak? Putar balik, maju lagi mana? Kita masih putar balik ini soalnya. Mas, mundur lagi biar dapat lumpur sama ini. Mundur lagi. Siap. Biar dapat lumpur sama ini. Sip. Udah dapat kok Bang. Dapat Bang. Ngambil becekan ini apa ya? Oke Bang. Berdiri sini ya. Siap. Kelihatan banget Bang. Kanan kiri oke. Oke, segini aja. Dari PUBR ya Mbak? Iya. Babasnya ikut nggak? Hah? Babas Tidak ikut ya? Sudah jadi. Banyak nggak jadi pulang. Kayu tidak mau sendirian. Masih pakai mobil yang nyangkut tadi. Gila. Abangku, izin abangku. Bang, mau nyorot mobil. Sebentar lagi Tribuners kita akan melihat mobil Joko Widodo
akan segera mendatangi kita untuk menyimpulkan hasil dari sidak jalan rusak di Provinsi Lampung pada hari ini. Bang, di sini berdiri ya, Bang. Siap. Mana? Mobil mana? Sini kan, pas. Jokowi turun. Jokowi turun. Waduh, turun. Di sini aja. Nanti Bapak berdiri di sini. Benar langsung. Sabar, tenang Bapaknya. Jalan tuh bapaknya. Oh, jalan. Woi. Abangku, geser abang. Abangku. Itu kita sedang melihat Joko Widodo sedang berjalan kaki akan menghampiri kita Tribuners. Jokowi, Bang. Pak, izin Pak. Pak Presiden. Situ, Pak. Iya Pak, izin Pak. Kesan kita Pak, bagaimana Pak setelah melintasi jalan Provinsi Lampung? Siapa? Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk. Ya sempat nyangkut ya Pak ya. Sempat nyangkut Pak. Baru pertama ya Pak ya, ini Pak, jalan buruk. Pak Jul gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini Pak? Iya nih. Makanya kita ajak presiden ke sini. Mudah-mudahan nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya Pak, Lampung ini Pak. Lampung ini Pak, aduh. Sini aja. Jangan geser ya. Jangan geser. Nanti dia Nanti balik lagi. jangan geser. Ini Bang, ada yang lecet nggak mobilnya? Hah? Sini aja. Ini aja udah. Satu hari ngapain? Dia nungguin ini. Di depan kita adalah Erik. Nah ini Pak. Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah Tribuners. Sebelah sana. Iya. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya.
Pak, gimana Pak kesannya Pak? Jalan di Lampung, Pak. Jalan Kita melewati jalan di Lampung yang viral, Pak. Yang viral dan mungkin Ya begini, semangatnya adalah Berarti aktivitas terganggu Bu ya? Terganggu jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengobati masyarakat nggak Mas? Kalau Nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak. Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat, Pak, mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Upaya kita, Pak. Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan-kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya, Pak. Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya, Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin ketawa. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan. Bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana Bu? Wah susah. Terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau ngeluarin badannya sakit semua.
berapa lama, Bu? Udah lama, bertahun-tahun. Janji-janji doang, cuma janji-janji. Kalau mana ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susu itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Nah, terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat nggak, Mas? Kalau Nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat, untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan-kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin ketawa. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin.
Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah, susah. Terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau ngeluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah berapa tahun? Bertahun-tahun. Janji-janji doang. Janji kalau saya milih ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susu itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Nah, terganggu jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Pak, untuk mengobati masyarakat kok, Mas. Pak mobilnya. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak. Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat. Untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Upaya kita, Pak. Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Tahun 1000. Iya. Kenapa dibilang tahun 1000 Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot.
aktivitas itu gimana, Bu? Wah, susah, terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah bertahun-tahun. Janji-janji doang, Janji kalau gimana? ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susu itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Nah, terganggu jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat kok, Mas? Pak mobilnya. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak. Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat, Pak. Untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu, Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak
terhambat sekali kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau ngeluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah bertahun-tahun. Janji-janji doang, mau Janji kalau gimana? ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susu itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengobati masyarakat kalau Mas kalau Nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat, Pak. Untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan-kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang 1000. Iya. Kenapa dibilang lubang 1000 Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan. Bener.
dikerjain. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah, susah. Terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau ngeluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah berapa bertahun-tahun. Janji-janji doang. Janji gimana? Ini mau dijabut. Udah lama aku ngambil ikan ya di susu itu, aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat nggak, Mas? Kalau Nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat, Pak. Mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Melewati jalan rusak kesan-kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot.
kolam ikan. Bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah, susah. Terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau ngeluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah berapa tahun? Bertahun-tahun. Janji-janji doang. Janji kalau mana ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya di susuk itu, aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat nggak, Mas? Kalau Nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak. Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat. Untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Upaya kita, Pak. Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot.
gimana Bu? Wah susah, terhambat sekali kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama Bu? Udah bertahun-tahun. Janji doang, Janji kalau Sumana. ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susu itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu Bu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak mobilnya. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah bekerja karena viral. Itu bagaimana untuk mengatasi itu Pak? Upaya kita Pak. Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Apa? Melewati jalan rusak kesan seperti apa Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahun. Sana lah paling enak sana. Bisa Pak. Mundur lagi. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Doorstopnya di sini Pak. Doorstopnya di sini Bang. Maju lagi Bang.
Nggak ngebayang gimana reaksi Pak Gubernur katanya. Siap guys ngelihat mimik. Ini wartawan sudah ada Pak di tengah-tengah jalan Pak. Ada putar balik kan ada nggak? Putar balik, maju lagi benar. Berdiri di sini, Pak. Berdiri sini, dapat lumpur. Kita masih putar balik ini soalnya. Mas, mundur lagi biar dapat lumpur sama ini. Mundur lagi. Siap. Biar dapat lumpur sama ini. Sip. Udah dapat kok, Bang. Dapat Bang. Ngambil becekan ini apa ya? Oke Bang. Berdiri sini ya. Siap. Kelihatan banget, Bang. Kanan kiri oke. Oke, begini aja. Dari PUBR ya Mbak? Iya. Babasnya ikut nggak? Babas ikut ya? Sudah jadi. Banyak nggak jadi pulang. Kayaknya tidak mau sendirian. Oh iya, siap. Oke. Masih pakai mobil yang nyangkut tadi. Gila. Abangku, izin abangku. Bang, mau nyorot mobil. Sebentar lagi Tribuners kita akan melihat mobil Joko Widodo yang akan segera mendatangi kita untuk menyimpulkan hasil dari sidak jalan rusak di Provinsi Lampung pada hari ini. Bang, di sini berdiri ya, Bang. Siap. Mana? Mobil mana? Sini kan, pas. Ada Jokowi turun. Jokowi turun. Waduh, turun. Di sini aja. Nanti Bapak berdiri di sini. Benar langsung. Sabar, tenang Bapaknya. Jalan tuh Bapaknya. Oh, jalan. Woi. Depan. Abangku, Geser abang. abangku. Itu kita sedang melihat Joko Widodo sedang berjalan kaki akan menghampiri kita Tribuners. Jokowi Bang. Pak, izin Pak. Pak Presiden. Situ Pak. Iya Pak, izin Pak. Setelah ini Pak, Kesan kita Pak, bagaimana Pak setelah melintasi jalan Provinsi Lampung? Siapa? Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk. Ya sempat nyangkut ya Pak ya. Sempat nyangkut Pak. Baru pertama ya Pak ya ini Pak, jalan buruk. Terus Pak Jul gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini Pak? Makanya kita ajak presiden ke sini. mudah-mudahan nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya Pak, Lampung ini Pak. Lampung ini Pak, aduh. Sini aja. Jangan geser ya. Jangan geser. Nanti dia Nanti balik lagi. jangan geser. Adalah bukan sama. Iya, Kita yang geser.
Ini bang, ada yang lecet nggak mobilnya? Hah? Kan sini aja. Sini aja udah. Satu hari ngapain misalnya? Dia nungguin ini. Masuk ini. Kita adalah Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah Tribuners. Sebelah sana. Iya. Oke. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya. Aku sambil video. Pak, gimana Pak kesannya Pak? Jalan di Lampung, Pak. Jalan Kita melewati jalan di Lampung yang viral, Pak. Yang viral dan mungkin Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Alhamdulillah. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak sampai ke Perumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Perumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Enggak, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat nyangkut ya Pak? Sempat nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak. Nyangkut, berenang. Pak, ubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah itu bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengatasi itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah. Dan menyangkut juga kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya. Benar tuh Pak, benar. Oke Pak. Benar itu, benar. Semangat Pak Gub. Semangat Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Sebentar Pak.
Pak Gub, ini Pak, kalau pemerintah provinsi kabupaten nggak akan mampu semuanya, kita datangkan presiden sini pusat agar bisa bareng-bareng. Oke. Hanya satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonnase. apakah kita lakukan Jangan penertiban Pak Gub? Ya, Akan kita lakukan penertiban dengan terkait itu. Kapolda. Akan tertibkan, Pak kita Gub. tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub? Ya, Siap. Oke. Mantap Pak Gub. Mantap Pak Gub. Oke, siap Mantap. Paling parah sono bang. Halo Tribuners, saat ini kita sedang berada di seputiraman Lampung Tengah. Di sini menjadi titik pilihan pribadi Joko Widodo untuk pengecekan akhir dari kondisi ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung. Di mana sudah dijadwalkan hari ini Jokowi akan berkeliling di Provinsi Lampung untuk meninjau jalan-jalan rusak, sebagaimana yang tengah viral belakangan ini di media sosial. Nah, Jokowi memilih rutenya sendiri setelah beberapa rute yang dialternatifkan oleh pemerintah daerah diduga dianggap tidak representatif untuk dilakukan peninjauan karena beberapa lokasi sudah dilakukan perbaikan. Nah, saat ini Tribuners kita sedang menunggu kehadiran Joko Widodo di seputiraman ya Lampung Tengah. Di sini juga merupakan jalan provinsi yang kondisi jalannya memang juga cukup rusak parah. Jangan Pak, jangan nyebrang. Kan tidak ada apa di sini Pak, kecuali saya. Yang nggak boleh memang. Keren. Kan bisa ada yang dibagusin. Bayangkan ya. Kita mau muntah. Itu tuh. Hei, adik-adik. Meger, woi. Gambar-gambar rusak. Meger. Itu ngapain masih ke bau-bau gitu? Ayo Mas, minggir. Bapak, minggir dulu. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan kedatangan Joko Widodo, di mana lokasi ini menjadi pilihannya untuk lokasi terakhir ya. Sebelumnya rute yang dialternatifkan oleh pemerintah daerah adalah Jalan Terusan Raya Kudu dan ruas Iya, Pak Pampres sudah oke. di Rio Kudu dan Simpang Randu dan Rumbia. Namun secara mendadak Jokowi memilih rutenya sendiri untuk melakukan peninjauan jalan rusak di Provinsi Lampung. Gila ya boy, bahagia bener ya Mas Tri ya. Kita yang nyetir deg-degan kaki ini nyampe enggak. Laksanakan Kopdan, ini paling parah nih. Sebentar lagi kita akan menunggu keterangan final dari hasil tinjauan Joko Widodo. Ambil nyawa. Halo Mas. Halo. Ini jadi kita kesana ya wawancaranya. Kirim dulu Ben. Iya langsung kan iya. Awas dulu mobil lawan, yuk. Masih jauh.
Jauh. Dari dia baru datang ke Kiraman. Oke, maju bang. Apa ini nerjang dari belakang kita salip lagi sampai. Ya bang, duluan ya. Dia ini tetap aja berarti ya? Iya, itu kan 10 menit lah ya. Udah ada, ini teman-teman nih. Yakin nggak Pak nih? Yakin nggak Pak nih? Kalah dengan orang cerdas. Jalan aja kan. Jalan rusak parah guys. Pak Jokowi minta Ini baru RI1 jalan terparah. Pak Gub kena prank. Ini di mute ya? Di mute ya? Enggak, suara kita masuk juga. Ini Pak, ngapa Bu ngomong? Apa suasana Pak Presiden langsung meminta untuk rekan-rekan media meliput lokasi terparah. Mundur. di sini termasuk area steril, hanya rekan-rekan pers yang dipersilakan untuk hadir di sini untuk menunggu kesimpulan akhir yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai tinjauan jalan rusaknya hari ini. Kelihatan itu, sampai di situ. Oke, mundur lagi. Ya di situ. Gimana Pak berarti Pak? Di situ. Gue foto penuh banyakin ya. Sana dapat. Ini dapat lumpur gitu. Aman. Siap. Kameranya. Pak, jangan terlalu jauh ya Pak ya. Coba diatur. Di sini Bang, sini Bang. Iya, di sini. Di situ Bang. Coba. Mundur. Ini kelihatan. Dapat, udah dapat. Kelihatan ya. Lumpurnya kelihatan. Dapat. Munduran dikit. Jangan diupload saya ya. Saya cuma fasilitasin aja. Mundur yuk. Itu lo mana tuh? Apa suruh ke sini aja? Udah dapat lumpur sama jalan lubang dalam. Handphone gua di dia. Sudah kami siapkan untuk wartawan dari. Halo Mas, kita tinggal tunggu berapa lama live ini berlangsung. Apa? Ini guys, Pak Jokowi akan segera tiba. Tribuners, siap-siap. Pak, dapat lumpurnya ya? Dapat. Biar bagus. Pak Jokowi langsung meminta diwawancari dekat lumpur guys. Reporter mah depan. Nah, gini boleh kan? Oke. Iyalah deg-degan loh. Iyalah. Mobil pas pampres guys, udah mau datang guys. Mobil pas pampres udah mau datang guys. Berasa YouTuber gue deh. Reporter bayaran. Gubernurnya kena prank Pak Presiden, panik nggak tuh? Mungkin panik ya. Tribuners itu sebentar lagi kita akan didatangi oleh rombongan mobil dari Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Sana lah paling enak sana. Bisa Pak. Mundur lagi. Bisa Pak. Pak. Doorstopnya di sini Pak. Doorstopnya di sini Bang. Maju lagi Bang. Nggak ngebayang gimana reaksi Pak Gubernur katanya. Siap guys ngelihat mimik. Wartawan sudah ada juga di tengah-tengah jalan Pak. Ada putar balik kan ada nggak? Putar balik, maju lagi mana? Berdiri sini, berdiri sini. Dapat lumpur. Kita masih putar balik ini soalnya. Mas, mundur lagi biar dapat lumpur sama ini. Mundur lagi. Siap. Biar dapat lumpur sama ini. Sip. Udah dapat kok Pak. Dapat Bang. Ambil becekan ini apa ya? Oke Bang. Berdiri sini ya. Siap. Kelihatan banget Bang. Kanan kiri oke.
Oke, begini aja. Dari PUBR ya, Mbak? Iya. Babasnya ikut nggak? Babas Iya, ikut. Ikut ya? Sudah jadi. Banyak nggak jadi pulang. Kayu tidak mau sendirian. Bisa ya? Oh iya, bisa. Oke. Masih pakai mobil yang nyangkut tadi. Gila. Abangku, izin abangku. Bang, mau nyorot mobil. Sebentar lagi Tribuners kita akan melihat mobil Joko Widodo yang akan segera mendatangi kita untuk menyimpulkan hasil dari sidak jalan rusak di Provinsi Lampung pada hari ini. Bang, di sini berdiri ya, Bang. Siap. Mana? Mobil mana? Sini kan, pas. Ada Jokowi turun. Jokowi turun. Waduh, turun. Di sini aja. Nanti Bapak berdiri di sini. Benar langsung. Sabar, tenang bapaknya. Jalan tuh bapaknya. Oh, jalan. Woi. Depan. Abangku, geser abang. Abangku. Dapur sama bolongan ini. Itu kita sedang melihat Joko Widodo sedang berjalan kaki akan menghampiri kita Tribuners. Dari Jokowi bang. Pak, izin Pak. Pak Presiden. Situ Pak. Ini ya? Iya Pak, izin Pak. Setelah ini Pak, Kesan kita Pak, bagaimana Pak setelah melintasi jalan Provinsi Lampung? Siapa? Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk. Ya sempat nyangkut ya Pak ya. Sempat nyangkut Pak. Baru pertama ya Pak ya ini Pak jalan buruk. Terus Pak Jul gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini Pak? Makanya kita ajak presiden ke sini. mudah-mudahan nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya Pak, Lampung ini Pak. Lampung ini Pak, aduh. Aduh, Sini aja. Jangan geser ya. Jangan geser. Nanti dia Nanti balik lagi. jangan geser. adalah bukan sana. Iya, kita yang geser. Ini bang, ada yang lecet ya mobilnya? Hah? Kita sini aja udah. Satu hari ngapain misalnya? Dia nungguin ini. Masuk ini. Depan kita adalah Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari.
saatnya lokasinya berpindah Tribuners. Sebelah sana. Iya. Hop. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya. Foto sampai video. Kirim. Pak, gimana Pak kesannya Pak? Jalan di Lampung, Pak. Jalan Kita melewati jalan di Lampung yang viral, Pak. Yang viral dan mungkin Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Kan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Alhamdulillah. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PN untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak sampai ke Perumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rubia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat nyangkut ya Pak? Sempat nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nyangkut, berenang. Pak, masyarakat kalau misalkan pemerintah bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengatasi itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh dan menyangkut juga biaya kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya. Benar tuh Pak, benar. Benar itu benar. Semangat Pak Gub. Semangat Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ini Pak, kalau pemerintah Pak provinsi kabupaten nggak akan mampu semuanya, kita datangkan presiden sini pusat agar bisa bareng-bareng. Oke? Hanya satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonnase. Apakah kita lakukan penertiban Pak Gub? Ya, akan kita lakukan penertiban dengan Kapolda. Akan tertibkan kita tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub? Ya, siap. Oke. Lelang. Mantap Pak Gub. Mantap Pak Gub. Oke, siap Paling parah soalnya Bang. Halo Tribuners, saat ini kita sedang berada di seputiraman Lampung Tengah. Di sini menjadi titik pilihan pribadi Joko Widodo untuk pengecekan akhir dari kondisi ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung.
di mana sudah dijadwalkan hari ini Jokowi akan berkeliling di Provinsi Lampung untuk meninjau jalan-jalan rusak sebagaimana yang tengah viral belakangan ini di media sosial. Nah, Jokowi memilih rutenya sendiri setelah beberapa rute yang dialternatifkan oleh pemerintah daerah diduga dianggap tidak representatif untuk dilakukan peninjauan karena beberapa lokasi sudah dilakukan perbaikan. Nah, saat ini Tribuners kita sedang menunggu kehadiran Joko Widodo di Seputiraman ya, Lampung Tengah. Di sini juga merupakan jalan provinsi yang kondisi jalannya memang juga cukup rusak parah. Jangan Pak, jangan nyebrang. Kan tidak ada apa di sini Pak, kecuali saya. Yang nggak boleh memang. Itu keren. Kan di sana yang dibagusin. Bayangkan. Kita mau muntah. Itu tuh. Hei, adik-adik. Meger, woi. Meger. Itu ngapain masih ke bau-bau gitu? Ayo Mas, minggir. Bapak, minggir dulu. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan kedatangan Joko Widodo, di mana lokasi ini menjadi pilihannya untuk lokasi terakhir ya. Sebelumnya rute yang dialternatifkan oleh pemerintah daerah adalah Jalan Terusan Raya Kudu dan ruas Iya, Pak Pampres sudah oke. di Rio Kudu dan Simpang Randu dan Rumbia, namun secara mendadak Jokowi memilih rutenya sendiri untuk melakukan peninjauan jalan rusak di Provinsi Lampung. Gila ya boy. Bahagia bener ya Mas Tri ya. Kita yang nyetir deg-degan kaki ini nyampe enggak. Laksanakan Kopdan, ini paling parah nih. Sebentar lagi kita akan menunggu keterangan final dari hasil tinjauan Joko Widodo. Ambil nyawa kita. Halo Mas. Halo. Ini jadi kita kesana ya wawancaranya. Kirim dulu Ben. Iya langsung kan iya. Awas dulu mobil lawan, yo. Masih jauh. Udah dia baru datang. Seputiraman. Oke, maju Bang. Sampai sini jauh udah di belakang kita salip lagi sampai. Ya Bang, jalan ya. Oh, dia ini kota Gajah berarti ya? Iya, itu kan 10 menit lah ya. Udah ada, ini teman-teman nih. Yakin nggak Bang? Yakin nggak Bang? Kalau dengan orang cerdas. Jalan aja kan. Jalan rusak parah guys. Pak Jokowi minta Ini baru RI1 jalan terparah. Pak Gub kena prank. Ini di mute ya? Di mute ya? Enggak, suara kita masuk juga. Ini Pak, ngapa Bu ngomong? Apa suasana Pak Presiden langsung meminta untuk rekan-rekan media meliput lokasi terparah. Mundur. di sini
termasuk area steril, hanya rekan-rekan pers yang dipersilakan untuk hadir di sini untuk menunggu kesimpulan akhir yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai tinjauan jalan rusaknya hari ini. Kelihatan itu, sampai di situ. Oke, mundur lagi. Di situ. Gimana Pak, berarti Pak? Di situ. Lu foto dong banyakin ya. Sana dapat. Ini dapat lumpur gitu. Aman. Siap. Itu kameranya. Pak, jangan terlalu jauh ya, Pak ya. Coba diatur. Di sini, Bang. Sini, Bang. Di sini. Di situ, Bang. Coba. Mundur. Ini kelihatan. Dapat, udah dapat. Kelihatan ya. Lumpurnya kelihatan lumpurnya. Dapat munduran dikit. Jangan diupload saya ya. Saya cuma fasilitasin aja. Mundur yuk. Itu lo mana tuh? Suruh ke sini aja. Udah dapat lumpur sama jalan dalam. Handphone gua di dia. Sudah kami siapkan untuk wartawan sudah. Halo Mas, kita tinggal tunggu berapa lama live ini berlangsung. Apa? Ini guys, Pak Jokowi akan segera tiba. Tribuners, siap-siap. Pak, dapat lumpurnya ya? Dapat. Biar bagus. Pak Jokowi langsung meminta diwawancari dekat lumpur, guys. Depan. Reporter mah depan. Nah, Gini boleh kan? Oke. iya lo deg-degan lo. Lari Iya lo. Mobil pas pampres guys, udah mau datang guys. Mobil pas pampres udah mau datang guys. Berasa YouTuber gue deh. Reporter bayaran. Ini kan apa yang Pak Presiden panik nggak tuh? Mungkin panik ya. Tribuners itu sebentar lagi kita akan didatangi oleh rombongan mobil dari Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Sana lah paling enak sana. Bisa Pak. Mundur lagi. Bisa Pak. Bisa, Pak. Doorstopnya di sini Pak. Doorstopnya di sini Bang. Maju lagi Bang. Nggak ngebayang gimana reaksi Pak Gubernur katanya. Nopi Siap guys ngelihat mimik. Ini wartawan dari ini Pak, dengan tengah jalan Pak. Ada putar balik kan ada nggak? Putar balik, maju lagi mana? Berdiri di sini Pak. Berdiri sini. Dapat lumpur. Kita masih putar balik ini soalnya. Mas, mundur lagi biar dapat lumpur sama ini. Mundur lagi. Siap. Biar dapat lumpur sama ini. Sip. Udah dapat kok Pak. Dapat Bang. Ngambil becekan ini apa ya? Oke Bang. Berdiri sini ya. Siap. Kelihatan banget Bang. Kanan kiri oke. Oke, begini aja. Dari PUBR ya Mbak? Iya. Babasnya ikut nggak? Babas ikut ya? Sudah jadi. Banyak nggak jadi pulang. Kayu tidak mau sendirian. Oh iya, oke. Masih pakai mobil yang nyangkut tadi. Gila. Abangku, izin abangku. Bang, mau nyorot mobil. Sebentar lagi Tribuners kita akan melihat mobil Joko Widodo yang akan segera mendatangi kita untuk menyimpulkan hasil dari sidak jalan rusak di Provinsi Lampung pada hari ini. Bang, di sini berdiri ya Bang. Siap. Mana? Mobil mana? Sini kan, pas. Ada turun.
Jokowi turun. Waduh, turun. Sini aja. Nanti Bapak berdiri di sini. Benar langsung. Sabar, tenang bapaknya. Jalan tuh bapaknya. Oh, jalan. Woi. Depan. Abangku, geser abang. Abangku. Lapor sama bolongan ini. Itu kita sedang melihat Joko Widodo sedang berjalan kaki akan menghampiri kita Tribuners. Jokowi bang. Pak, izin Pak. Pak Presiden. Situ Pak. Ini. Iya Pak, izin Pak. Setelah ini Pak. Kesan kita Pak, bagaimana Pak setelah melintasi jalan Provinsi Lampung? Siapa? Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk. Ya sempat nyangkut ya Pak ya. Sempat nyangkut Pak. Baru pertama ya Pak ya ini Pak jalan buruk. Terus Pak Jul gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini Pak? Makanya kita ajak presiden ke sini. Mudah-mudahan nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya Pak, Lampung ini Pak. Lampung ini Pak. Aduh. Foto bang, ini bang. Aduh, Sini aja. Jangan geser ya. Jangan geser. Nanti dia Nanti balik lagi. jangan geser. Adalah bukan sistem. Iya, Kita yang geser. Ini bang, ada yang lecet nggak mobilnya? Hah? Mana aja Pak? Kita sini aja. Ini aja udah. Satu hari ngapain sana? Dia nungguin ini. Masuk ini. Di depan kita adalah Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah Tribuners. Sebelah sana. Iya. Oke. Jangan maju lagi dong. Jangan maju lagi ya. Video. Pak, gimana Pak kesannya Pak? Kesannya Pak? Jalan di Lampung Pak. Jalan Kita melewati jalan di Lampung yang viral Pak. Yang viral dan mungkin Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki
ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat perlu tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Alhamdulillah. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Perumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Perumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Enggak, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat nyangkut ya Pak? Sempat nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nyangkut, berenang. Oh. Mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengatasi itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah. Dan menyangkut juga biaya kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya. Benar tuh Pak, benar. Oke Pak. Benar itu, benar. Semangat Pak Gub. Semangat Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ini Pak, kalau pemerintah provinsi kabupaten nggak akan mampu semuanya, kita datangkan presiden sini pusat agar bisa bareng-bareng. Oke? Hanya satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonnase. Apakah kita lakukan penertiban Pak Gub? Ya, akan kita lakukan penertiban dengan Kapolda. Akan ditertibkan Pak Gub. Tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub. Ya. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beli Sebuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung, dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung. Pemirsa Tribuners, terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sebuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sebuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Ya, selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung sedang berada di lobi Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh. Rinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup. Tidak ada pihak lain selain yang di-list oleh pihak yang berkait untuk masuk ke dalam. Dan pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk merekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah tertutup. Oh, belum. 2-1. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah, agama tampak menunggu di lobi bangunan. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tertutup tersebut akan berakhir.
Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung, dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Ya, selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung sedang berada di lobi Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh, rinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pada pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup, tidak ada pihak lain selain yang dirilis oleh pihak yang terkait untuk masuk ke dalam. Dan pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk bahan perekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang dihadirkan oleh Presiden Jokowi. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah. Oh, belum. Satu. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden dari Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah,
tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tertutup tersebut akan berakhir. Olahraga Olahraga Jatuh Pangrandu 20 kilo dikerjakan sama APBD dan APBN. Yang untuk APBD itu sudah 97% selesai, tinggal sedikit lagi pekerjaan bahu. Terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar, jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah selesai. Terus simpang Randu seperti Surabaya itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga, sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD juga sudah selesai, sudah begitu juga kita lihat. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, bisa kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti itu. Tapi insya Allah semua on the track, semua yang on the track, mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi. Nggak ada, sebenarnya nggak ada proyek Roro Jonggrang. Jadi APBD pun pada saat itu kan Pak Presiden datang untuk kita sudah kerja, ya. Itu sebenarnya sudah lelang, sudah kontrak. Kontraknya itu pas sebelum puasa, pas pada saat puasa itu. Pada saat puasa kita mengerjakan tanggung karena bentar lagi udah mau lebaran pada saat itu. Jadi kita kerjakan setelah lebaran. Nah, alhamdulillah ketika kita kerja sepertinya kayaknya seakan-akan kita ngebut gara-gara Pak Presiden datang. Padahal kita memang dalam program. Pak, kalau itu bantuan yang dari 800 miliar itu, yang bantuannya? Iya, yang 800 miliar itu sebagian itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu ke Simpang Randu, Kota Gajah Simpang Randu dan Simpang Randu di Surabaya itu bagian. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA. Mulai dari ITERA, begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sudah ITERA sudah 10 tahun bagi 2. Dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus. Dan itu siang malam kita kerjakan karena agak traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya, mudah-mudahan kita akan bisa selesai di Desember nanti. Kalau untuk penggabungan dana itu dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya yang APBN itu Pak, yang dari bantuan sendiri-sendiri. Jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, begitu yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian. Jadi beda, nah, jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak? Kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang PJD, kalau Kota Gajah Simpang Randu itu ada 2 titik setelah STA 12, jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan hampir selesai semua antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel
yang berada di Kota Bandar Lampung. Ya, selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung sedang berada di lobi Hotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh, rinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup. Tidak ada pihak lain selain yang di-list oleh pihak yang terkait untuk masuk ke dalam. Dalam pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk bahan perekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah. Oh, belum. 2-1. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah, agama tampak menunggu di belakang. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tertutup tersebut akan berakhir. Olahraga Kota Gajah Pangrango 20 kilo dikerjakan sama APBD dan APBN. Yang untuk APBD itu sudah 97% selesai, tinggal sedikit lagi pekerjaan bahu. Terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar, jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah bisa kerjakan. Terus simpang Noran itu tempat di Surabaya itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga, sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD juga sudah selesai, sudah begitu juga sudah itu. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, besok kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti itu. Tapi insya Allah semua on the track.
semuanya on the track. Mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi nih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada proyek Roro Jonggrang. Jadi APBD pun pada saat itu kan Pak Presiden datang untuk kita sudah kerja, ya. Itu sebenarnya sudah lelang, sudah kontrak. Kontraknya itu pas sebelum puasa, pas pada saat puasa kita mengerjakan tanggung karena bentar lagi udah mau lebaran pada saat itu. Jadi kita kerjakan setelah lebaran. Nah, alhamdulillah ketika kita kerja sepertinya kayaknya seakan-akan kita ngebut gara-gara Pak Presiden datang. Padahal kita memang dalam program. Pak, kalau itu bantuan yang berarti 800 miliar itu, yang bantuannya? Iya, yang 800 miliar itu sebagiannya itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu Simpang Randu, Kota Gajah Simpang Randu dan Simpang Randu di Surabaya itu bagiannya. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA. Begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sesudah ITERA sudah kumpul tahun dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus, dan itu siang malam kita kerjakan karena traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya. Mudah-mudahan kita bisa selesai di Desember nanti. Kalau untuk penggabungan dana itu dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya yang APBN itu Pak, yang dari bantuan sendiri-sendiri. Jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, begitu yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian. Jadi beda, jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak? Kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang PJD, kalau Kota Gajah Simpang Randu itu ada 2 titik setelah STA 12. Jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan, hampir selesai semua antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
Selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung sedang berada di lobi Hotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh, rinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pada pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup. Tidak ada pihak lain selain yang di-list oleh pihak yang berkait untuk masuk ke dalam. Dalam pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk merekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah. Oh, belum. Satu. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama tampak menunggu di lobi bangunan. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tertutup tersebut akan berakhir. Olahraga David Pangerabu 20 kilo dikerjakan sama APBD dan APBN. Yang untuk APBD itu sudah 97% selesai, tinggal sedikit lagi pekerjaan bahu. Terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar, jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah selesai. Terus Simpang Nurang Menuju ke Surabaya itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga. Sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD juga sudah selesai, sudah begitu juga kita lihat. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, bisa kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti itu. Tapi insya Allah semua on the track. Semuanya on the track, mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi. Ya, yang 800 miliar itu bagiannya itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu Simpang Randu, Kota Gajah Simpang Randu, dan Simpang Randu di Surabaya itu bagiannya. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA. Mulai dari ITERA, begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sudah ITERA sudah kumpul sama dibagi 2 paket. Dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus. Dan itu siang malam kita kerjakan karena agak traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya, mudah-mudahan kita akan bisa selesai di Desember nanti. Kalau untuk penggabungan dana itu dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya yang APBN itu Pak, yang dari bantuan sendiri-sendiri. Jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, gitu. Yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian, jadi beda. Nah, jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak? Kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang PJD, kalau Kota Gajah Simpang Randu itu ada 2 titik setelah STA 12, jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan hampir selesai semua.
antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Jadi kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung, dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung. Pemirsa Tribuners, terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Ya, selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung sedang berada di lobi Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh, rinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup. Tidak ada pihak lain selain yang di-list oleh pihak yang berkait untuk masuk ke dalam. Dan pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk perekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang diadakan oleh Presiden Jokowi. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah. Oh, belum. 21. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah,
dan mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tersebut akan berakhir. Olahraga Jantung Pangrandu 20 kilo dikerjakan sama APBD dan APBN. Yang untuk APBD itu sudah 97% selesai, tinggal sedikit lagi pekerjaan baru. Terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar, jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah selesai. Terus simpang Randu di Surabaya itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga. Sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD juga sudah selesai, sudah begitu juga kita lihat. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, bisa kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti itu. Tapi insya Allah semua on the track, semuanya on the track. Mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi nih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada proyek Roro Jonggrang. Jadi APBD pun pada saat itu kan Pak Presiden datang untuk kita sudah kerja, ya. Itu sebenarnya sudah lelang, sudah kontrak. Kontraknya itu pas sebelum puasa, pas pada saat puasa itu. Pada saat puasa kita mengerjakan tanggung karena bentar lagi udah mau lebaran pada saat itu. Jadi kita kerjakan setelah lebaran. Nah, lihatlah ketika kita kerja sepertinya kayaknya seakan-akan kita ngebut gara-gara Pak Presiden datang. Padahal kita memang dalam program. Pak, kalau itu bantuan yang udah 800 miliar itu, yang bantuannya? Iya, yang 800 miliar itu sebagiannya itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu Simpang Randu, Kota Gajah Simpang Randu dan Simpang Randu di Surabaya sebagian. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA. Begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sesudah ITERA sudah tuntutan bagi 2 paket. Dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus. Dan itu siang malam kita kerjakan karena traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya. Mudah-mudahan kita bisa selesai di Desember nanti. Kalau untuk penggabungan dana itu dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya yang APBN itu Pak, yang dari bantuan sendiri. Jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, itu yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian. Jadi beda, lah. Jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak? Kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang IGD, kalau Kota Gajah Simpang Randu itu ada 2 titik setelah STA 12. Jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Ini. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan, hampir selesai semua antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di
Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Wah, satu. Ya, selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari TV Lampung sedang berada di lobi Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh, rinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup. Tidak ada pihak lain selain yang di-list oleh pihak yang terkait untuk masuk ke dalam. Dalam pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk bahan perekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah. Oh, belum. Dua, satu. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah, agama tampak menunggu di baloknya. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tertutup tersebut akan berakhir. Olahraga Jatuh Pangrango 30 kilo dikerjakan sama APBD dan APBN. Yang untuk APBD itu sudah 97% selesai, tinggal sedikit lagi pekerjaan bahu. Terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar, jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah selesai. Terus simpang Noran Minggu di Surabaya itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga, sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD itu sudah selesai, sudah begitu juga kita hitung. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, besok kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti begitu.
tapi insya Allah semua on the track, semuanya on the track. Mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi nih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada proyek Roro Jonggrang. Jadi APBD pun pada saat itu kan Pak Presiden datang untuk kita sudah kerja, ya. Itu sebenarnya sudah lelang, sudah kontrak. Kontraknya itu pas sebelum puasa, pas pada saat puasa kita mengerjakan tanggungan untuk bentar lagi udah mau lebaran pada saat itu. Jadi kita kerjakan setelah lebaran. Nah, alhamdulillah ketika kita kerja sepertinya kayaknya seakan-akan kita ngebut gara-gara Pak Presiden datang. Padahal kita memang dalam program. Pak, kalau itu bantuan yang berapa 800 miliar itu, yang bantuannya? Iya, yang 800 miliar itu sebagian itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu Semprang Randu, Kota Gajah Semprang Randu dan Semprang Randu di Surabaya sebagian. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA. Begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sudah ITERA sudah kumpul tahun dibagi 2. Dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus. Dan itu siang malam kita kerjakan karena traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya. Mudah-mudahan kita bisa selesai di Desember nanti. Kalau untuk penggabungan dana itu, dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya yang APBN itu Pak, yang dari bantuan sendiri. Jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, itu yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian. Jadi beda, jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak? Kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang IGD, kalau Kota Gajah Semprang Randu itu ada 2 titik setelah STA 12. Jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan, hampir selesai semua antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas paksakan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung. Dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung.
satu. Ya, selamat petang Tribuners, kembali di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung sedang berada di lobi Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana lokasi ini adalah lokasi singgah terakhir Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini. Sebelum besok beliau akan kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah untuk sejumlah kegiatan peninjauan. Nah, di belakang kita, tepatnya ada di atas kita, sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh, terinci atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh komunitas, hingga sejumlah akademisi ikut dalam pertemuan tersebut. Pada pantauan Tribun, pertemuan yang dihadirkan bersifat tertutup. Tidak ada pihak lain selain yang di-list oleh pihak yang terkait untuk masuk ke dalam. Dan pertemuan tersebut juga sebelum dimulai, para teman-teman dialog dari Presiden Joko Widodo disterilkan, artinya tidak membawa komunikasi maupun alat yang diduga untuk bahan perekam lainnya. Steril, tidak ada indikasi untuk perekaman hasil dari dialog tersebut. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa inti dari dialog yang dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut, nanti kita akan laporkan dalam siaran terpisah. Oh, belum. 1. Sembari pertemuan tertutup tersebut dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Provinsi Lampung, bisa kita lihat setiap dari elemen masyarakat, pemerintah, agama tampak menunggu di balkonnya. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam dialog tersebut. Pertemuan kira sudah berlangsung 1 jam, namun belum ada tanda-tanda pertemuan tertutup tersebut akan berakhir. Olahraga Kota Gajah Pangrandu 20 kilo dikerjakan sama APBD dan APBN. Yang untuk APBD itu sudah 97% selesai. Tinggal sedikit lagi pekerjaan baru. Terus yang pekerjaan APBN sekitar 40%. Tapi kita kejar. Jadi bahkan kontraktornya sudah nambah alat lagi supaya bisa kejar untuk Desember sudah bisa kerjakan. Itu Simpang Nerang itu seperti Surabaya itu panjangnya 25 kilo, itu begitu juga, sebagian dikerjakan APBD, sebagian dikerjakan APBN. Yang di APBD juga sudah selesai, sudah begitu juga kita lihat. Yang di APBN sama, masih 40% juga. Nah, besok kita cek sampai dengan update terakhir seperti apa. Pak Presiden melihat seperti itu. Tapi insya Allah semua on the track, semuanya on the track. Mudah-mudahan kita doakan akhir Desember selesai. Kita bisa simpulkan tidak ada proyek Roro Jonggrang lagi nih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada proyek Roro Jonggrang. Jadi APBD pun pada saat itu kan Pak Presiden datang untuk kita sudah kerja, ya. Itu sebenarnya sudah lelang, sudah kontrak. Kontraknya itu pas sebelum puasa, pas pada saat puasa itu. Pada saat puasa kita mengerjakan tanggung karena bentar lagi udah mau lebaran pada saat itu. Jadi kita kerjakan setelah lebaran. Nah, lihatlah ketika kita kerja sepertinya kayaknya seakan-akan kita ngebut gara-gara Pak Presiden datang. Padahal kita memang dalam program. Pak, kalau itu bantuan yang udah 800 miliar itu, yang bantuannya? Iya, yang 800 miliar itu sebagiannya itu. Jadi 450 miliar untuk jalan provinsi, 300 miliar untuk jalan kabupaten dibagi beberapa kabupaten. Nah, yang sebagian, yang 450 miliar itu, yaitu Simpang Randu, Kota Gajah Simpang Randu dan Simpang Randu di Surabaya itu bagiannya. Ada juga yang di bagian lain mulai dari yang ITERA. Mulai dari ITERA, begitu ada 2 paket di situ. Dari depan ITERA sama yang sudah ITERA sudah total dibagi 2 paket. Dan progresnya sampai saat ini juga berjalan bagus, dan itu siang malam kita kerjakan karena traffic agak tinggi, jadi malam juga hampir 24 jam teman-teman kerja di situ. Bisa dilihat lah sekarang posisinya, mudah-mudahan kita bisa selesai di Desember nanti. Kalau untuk penggabungan dana itu dana tersendiri apa digabungkan Pak dengan APBD-nya?
APBN itu Pak, yang dari bantuan? Sendiri-sendiri, jadi yang untuk dana APBD dikerjakan sama teman-teman di Bina Marga, begitu yang dana APBN dikerjakan sama teman-teman dari kementerian, jadi beda, bisa, jadi nggak disatukan. Mungkin sedikit titik-titiknya Pak, di mana aja Pak, kalau untuk yang bantuan itu Pak, titik-titiknya aja. Ada berapa titik? Kalau dari yang bantuan yang IGD, kalau Kota Gajah Simpanan Karangi itu ada 2 titik setelah STA 12, jadi dari 0 ke 12 itu APBD, setelah 12 itu sampai 30 itu APBN dibagi 2 titik. Oke, dan pengerjaannya sudah beriringan, hampir selesai semua antara dari bantuan dan yang dikerjakan oleh APBD. APBD yang sudah 97. Oke. Kalau yang APBN itu masih sekitar 40%. Oke, siap. Jadi kita lihatlah, kita tengok besok. Siap. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung, dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beri Sabuta. Pada sore hari ini saya dapat menjelaskan bahwasannya pada sore hari ini Pas Pampres atas pasukan pengamanan Presiden telah berada di Novotel atau tempat nanti malam diselenggarakannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Novotel, Bandar Lampung, dan Bapak Jokowi akan melakukan pertemuan serta makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Lampung, pemirsa Tribuners. Terpantau pada sore hari ini telah ramai di Hotel Novotel yang berada di Kota Bandar Lampung. Ya Tribuners, itulah tadi rangkaian kegiatan dari Presiden Joko Widodo di hari pertama kedatangan Presiden Jokowi di Lampung, dan ditutup dengan pertemuan juga penjamuan makan malam bersama dengan para tokoh adat dan juga para pejabat Lampung. Selanjutnya Presiden Joko Widodo akan melanjutkan kegiatannya di esok hari, yaitu dengan peninjauan perbaikan jalan di Jalan Seputih Surabaya yang berada di Lampung Tengah, lalu dilanjutkan dengan peninjauan pasar, dan lalu akan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Ingin tahu berita lebih lengkap dan lebih lanjutnya kegiatan Presiden Jokowi yang ada di Lampung? Saksikan terus video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.